Jelang kebebasan Nikita Mirzani, ada sebuah video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok yang bernama Andika25. Di situ ada captionnya, pengacara nggak ada tanggung jawab. Kasus tahun yang dimulai dari tahun 2023 tidak diselesaikan. Giliran minta uang cepat bro, tapi setelah itu lari kabur. Ada dua pengacara yang disinggung di sini. Yang pertama Bapak Nov Trakapta Putra Kaban, dan yang kedua Bapak Julianus Paulus Sembiring Guru Kinayan, yang mana saat ini beliau adalah pengacara dari Dr. Reza Gladys. Andika 25 meminta pertanggungjawaban dari kedua pengacara ini yang katanya kabur setelah menerima uang. Janjinya kasusnya akan diurus, tapi setelah terima uang malah kabur. Kemudian di video kedua ada caption lagi, kedua pengacara yang tidak bertanggung jawab atas gelarnya. Yang pertama Nov Trakapta Putra Kaban, yang kedua Bapak Julianus, dan seorang jaksa. Katanya sudah dikasih uang 250 juta. Malah lepas tangan atas kasus klien, hancur-hancur. Apalagi kedua pengacara tersebut sedang mengurus kasus Dr. Reza Gladys. Hati-hati dok, kami sudah jadi korban atas kedua manusia ini. Bagaimana guys? Menurut kalian ini kasus yang hot atau tidak nih? Jelang kebebasan Nikita Mirzani, kemudian muncul video ini. Kalau memang ini adalah berita hoax, pemilik akun ini pasti akan diproses secara hukum. Tapi di sini sepertinya benar adanya. Bahkan di situ ada foto pribadi dari Bapak Andika, kemungkinan bersama istrinya. Caption berikutnya, laporan sudah diproses Pak Pengacara terhormat Nov Trakapta Putra Kaban alias Dedong dan Bapak Julianus serta seorang jaksa. Sudah waktunya Pak, jangan terima uang, tapi giliran bekerja susah. Katanya sudah 2 tahun ditunggu niat baiknya untuk membantu kasus hukum dari Bapak Andika ini, tapi malah buang badan. Kesabaran manusia ada batasnya bro. Pakai acara kabur lagi dari rumahnya. Asem. Ya ampun, pakai acara kabur. 2 tahun mereka menunggu, dan akhirnya saat ini mereka meminta keadilan. Pengacara DRG yang katanya malah kabur setelah terima uang. Kasus hukum dari Bapak Andika malah nggak diurus. Mereka menanti selama 2 tahun lamanya, dan mungkin karena kesabaran mereka sudah habis, akhirnya speak up. Dan kebetulan juga dengan hari kebebasan Nikita Mirzani hari ini. Saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya. Jadi kemarin Bang Fahmi, pengacaranya Nikita Mirzani ya, menyebut bahwa Nikita Mirzani ingin meminta perlindungan kepada Kapolri, Kejaksaan Agung, karena menurutnya kasus yang dilaporkan Reza Gladys harusnya masuk ranah perdata. Lalu muncullah gelombang ledekan ya, penjahat kok minta perlindungan, harusnya kan yang minta perlindungan itu adalah korban bukan tersangka. Pertanyaannya, apakah status tersangka menghilangkan hak seseorang untuk meminta perlindungan secara hukum? Jawabannya very big no, alias tidak. Ada asas fundamental di dalam sistem hukum kita ya, yaitu asas equality before the law, menyatakan bahwa setiap warga negara ya, baik korban maupun tersangka, itu sama kedudukannya di mata hukum. Keduanya punya hak yang sama, hak perlindungan, hak pembelaan, hak untuk mengakses keadilan. Justru yang tidak berhak itu adalah kita guys, para netizen, yang merasa paling layak jadi hakim, padahal tidak tahu seluruh bukti, padahal tak paham konstruksi perkara. Jadi Nikita Mirzani memang mungkin bukanlah sosok yang ideal ya, bukanlah manusia yang sempurna. Ia dikenal sebagai selebriti yang penuh dengan kontroversial, bahkan kalian sebut sebagai tukang bully. Tapi sebelum kita merujuk dia sebagai si paling berdosa, sudahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar suci dari kesalahan, ataukah kita justru sama membuli orang lain dengan cara yang berbeda atau cara yang lebih halus, tapi tidak kalah kejam.
Jadi di dalam hukum guys, tidak ada manusia yang sempurna ya. Ya. Yang ada adalah sistem yang menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan adil. Bahkan jika mereka pernah salah. Karena keadilan bukan tentang siapa yang paling kita benci, tapi tentang siapa yang masih punya hak meski kita tidak menyukainya. Dengarin tuh para pembenci Nikita Mirzani, Anda itu tidak punya hak ya untuk menghakimi seseorang, kecuali kalau kalian itu merasa diri bahwa kalian itu orang suci, tak bernoda sedikit pun, suci sesuci-sucinya, barulah Anda berhak untuk menghakimi orang lain. Kemudian terkait perlindungan hukum yang diminta oleh Nikita Mirzani, banyakkan netizen yang nyinyir, orang bersalah kok malah minta perlindungan hukum. Berarti Anda ini tidak memahami soal asas praduga tak bersalah. Statusnya aja masih tersangka, belum terdakwa loh. Berkas perkaranya aja belum siap. Pakai sok-sokan bilang Nikita Mirzani sudah pasti bersalah, menyala 20 tahun. TSK belum tentu bersalah. Memang betul, TSK belum tentu bersalah karena ada asas praduga tak bersalah. Kalau ada yang belum tahu artinya asas tersebut, tanya ke penegak hukum atau tinggal buka YouTube ya, gampang untuk mempelajari soal asas praduga tak bersalah. Nikmir nggak sadar dirinya telah dijebak. Nikmir tidak sadar bahwa sebenarnya dirinya itu dijebak. Tapi tenang saja, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kalau memang terbukti benar bahwa Nikita Mirzani dijebak, pihak hakimnya akan menilai semuanya itu. Apakah memang betul ada niat jahat dari seorang Nikita Mirzani atau ada yang menjebaknya untuk membuat seolah-olah Nikita Mirzani lah yang bersalah, padahal sebenarnya tidak. Alhamdulillah guys, kita sudah sholat, kita berdoa semoga Amin Niki segera Allah berikan kemudahan, kelancaran dan dibebaskan. Amin. Biar bisa segera bergabung bersama kita meramaikan dunia hiburan. Kasihan saat ini beliau masih tersakiti, terzolimi. Seperti yang dibilang oleh netizen S-Channel kemarin, justru hampir semua pengacara, maksudnya pengacara yang tidak ada kaitannya dengan Bang Fahmi sebagai kuasa hukum dari Nikita Mirzani, mereka malah mendoakan Nikita Mirzani untuk kebebasan dari seorang Nikita. Artinya apa? Karena mereka percaya bahwa sebenarnya si Nikita ini nggak bersalah guys. Kecuali kalau nanti berkas perkaranya memang sudah P21, berarti ada kemungkinan Nikita Mirzani bersalah. Tapi baru kemungkinan, belum 100% bersalah. Karena nanti di persidangan status tersangkanya naik menjadi terdakwa. Nah disitulah nanti akan ada pengadilan, ada hakim, ada jaksa penuntut umum, ada terdakwa, kemudian ada saksi, ada pengacara dari tersangka, dan juga ada pengacara dari pihak pelapor. Nanti akan berada dalam satu ruangan dan akan ada persidangan. Disitulah keputusan terakhirnya. Apakah memang betul Nikita Mirzani ini bersalah atau tidak?